Halo all, balik lagi di channel All in One. Di mana pada channel ini kita akan membahas seputar informasi terkini dan tentang video-video menarik lainnya. Di video kali ini kita akan membahas tentang pembangunan mega proyek paling mematikan di dunia. Sebelum lanjut, tekan dulu tombol subscribe ya teman-teman. Oke, yang pertama, pembangunan Stadion Piala Dunia Qatar 2022. Seperti yang kita tahu, dalam waktu dekat ini FIFA menyelenggarakan pesta sepak bola terbesar yakni Piala Dunia 2022, di mana Qatar adalah negara yang terpilih menjadi tuan rumah. Seperti yang kita tahu, ada beberapa stadion yang akan dipakai untuk gelaran akbar di Piala Dunia kali ini. Di antaranya adalah Stadion Lusail, Stadion Al Bayt, Education City Stadium, Ahmad bin Ali Stadium dan lainnya. Dari kemegahan stadion di atas, ada cerita mengerikan di balik kemegahannya, di mana banyak pekerja mengalami kecelakaan kerja pada saat pembangunan atau pada saat renovasi stadion tersebut. Mengutip dari stylo.com bahwa terdapat sekitar 6.500 pekerja konstruksi yang meninggal dunia saat pembangunan infrastruktur Piala Dunia 2022, utamanya stadion. Kemudian, kabar tersebut diperkuat laporan media lain, The Washington Post, yang mengatakan hal serupa. Dalam laporannya, mereka mengklaim proyek Piala Dunia 2022 Qatar telah memakan ribuan korban jiwa. Lalu yang kedua, pembangunan Hotel Ryugyong. Pembangunan hotel ini dimulai tahun 1987. Pemerintah Korut saat itu, Kim Il-sung, juga berambisi menjadikan Korut sebagai destinasi kasino terbesar di dunia. Tahun 1992, pembangunan hotel terpaksa dihentikan sementara. Keuangan Korut semakin kritis. Tahun 2000, pembangunan Hotel Ryugyong kembali dilanjutkan. Struktur besar yang dijuluki Hotel of Doom atau Hotel Malapetaka. Tingginya 105 lantai, dengan bentuk piramida megah yang mendominasi pemandangan Pyongyang, ibu kota Korea Utara. Awalnya, Hotel Ryugyong, nama bangunan itu direncanakan sebagai menara tertinggi di dunia. Sayangnya ia terlalu lama dibangun. Akhirnya setelah 26 tahun, Hotel Ryugyong dibuka pada pertengahan tahun 2013 lalu. Entah berapa banyak pekerja yang meregang nyawa selama pembangunan yang hampir 30 tahun dan di bawah kediktatoran sang penguasa. Setidaknya akan ada 6-24 lantai dari 105 lantai hotel ini kabarnya akan dibuka untuk umum. Proyek ini selesai tahun 2012, tepat pada perayaan ulang tahun ke-100 Kim Il-sung. Sebuah tonggak besar bagi negara Korut. Meski demikian, hingga saat ini, Hotel Ryugyong dikabarkan tak pernah menerima tamu untuk menginap. Rel kereta maut Burma. DIT Railway alias rel kereta maut menjadi saksi kekejaman kerja paksa yang dilakukan tentara Jepang di perbatasan Myanmar. 106.000 nyawa melayang saat itu. Para pekerja akan disiksa dan diperlakukan seperti hewan jika mereka tidak benar dalam bekerja.
Banyak dari mereka dieksekusi mati pada saat pembangunan rel kala itu. Jalur kereta di Iti Railway yang menyimpan sejarah pilu pada masa kekejaman Jepang di Myanmar pada tahun 1942. Bangunan ini juga menjadi salah satu saksi bisu Perang Dunia Kedua yang terkenal. Death Railway banyak dikenal wisatawan karena film The Bridge Over the River Kwai. Death Railway memiliki panjang sekitar 420 km yang menghubungkan Thailand dan Myanmar. Jalur kereta ini dahulu digunakan sebagai jalur transportasi Jepang yang berperang melawan pasukan Inggris dan sekutunya. Pembangunan Bendungan Aswan dibangun pada tahun 1970 di Mesir. Bendungan Aswan dibangun sebagai bendungan tanggul di Sungai Nil. Proyek ini dibangun untuk mengendalikan banjir, pembangkit listrik tenaga air, dan menyediakan air untuk irigasi pertanian. Bendungan ini sebenarnya memiliki dampak yang signifikan terhadap industrialisasi Mesir, ekonomi dan budaya. Manajemen yang salah menyebabkan sekitar 500 kematian, dan meskipun jumlahnya cukup rendah dibandingkan dengan pesaing lain dalam daftar ini, kematian para pekerja disebabkan terutama karena kurangnya protokol keamanan yang tidak cerdas dalam proyek-proyek konstruksi modern. Kondisi keselamatan dalam proyek ini adalah sangat buruk dan itulah alasan mengapa banyak para pekerja meninggal. Pembangunan Terusan Panama. Pembangunan Terusan Panama adalah salah satu proyek paling mematikan dalam sejarah kontemporer. Dimulai pada tahun 1880 di bawah kepemimpinan Prancis, upaya pertama untuk membangun kanal permukaan laut ditinggalkan karena kondisi medis dan biaya pembangunan yang mahal, apalagi suatu proyek dikerjakan di daerah tropis dengan medan yang tidak stabil dan berat serta hujan yang turun setiap tahun. Proyek ini bangkrut dan ditinggalkan pada tahun 1890 setelah sekitar 22.000 pekerja telah meninggal. Kematian terutama adalah dari kecelakaan, penyakit malaria dan penyakit kuning. Kemudian, orang Amerika mengambil alih proyek dan pembangunan kanal akhirnya selesai di tahun 1914 yang 2 tahun lebih cepat dari target waktu yang ditetapkan. Alasan utama yang berkontribusi terhadap keberhasilan proyek ini adalah kemajuan dalam bidang medis, meskipun hampir 6.000 pekerja meninggal selama pihak Amerika mengambil alih proyek ini, 1904 hingga 1914. Korban total untuk proyek ini diperkirakan antara 28.000 sampai 30.609 dan sebagian besar dari penyakit yang disebarkan oleh nyamuk, yaitu malaria. Tembok Besar Cina. Tidak ada fakta yang dapat diverifikasi atau dokumen tertulis tentang buruh pekerja dari Tembok Besar Cina. Namun, dalam rentang waktu lebih dari 2000 tahun untuk menyelesaikan proyek tersebut, dan di bawah pengawasan prajurit kerajaan, tidak ada keraguan bahwa dinasti pada masa itu menerapkan kerja paksa untuk membangun proyek tembok tersebut. Para budak dan tawanan perang dipaksa untuk menyelesaikan proyek tersebut. Sejarawan memperkirakan bahwa sekitar 2-3 juta orang meninggal selama konstruksi, dan meskipun tidak ada literatur untuk membuktikan perkiraan ini, tampaknya hal ini menjadi pembenaran sejarah karena kita bahkan tidak tahu apa metode yang digunakan saat itu, atau metode-metode yang aman bagi para pekerja proyek tersebut. Ini merupakan mega proyek nomor 1 di dunia yang memakan korban jiwa paling banyak di dunia. Demikian video dari All-in-One. Like jika kalian menyukai video ini, saksikan video selanjutnya dan jangan lupa subscribe channel All-in-One. Terima kasih.